materi di perkuliahan metode penelitian. Jadi mulai langkah-langkahnya itu seperti apa sampai nanti kesimpulan seperti apa. Tapi memang ini secara umum ya. Tapi kalau yang untuk kemarin kita membahas misalkan rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka sampai hipotesis itu kan bagian-bagian dari metode penelitian. Nah, sebelum kita mulai, kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kuliah malam hari ini ya, petang hari ini bisa berjalan lancar dan diberikan berkah di dalamnya. Baik, saya langsung saja ya. Oh ya, sebelumnya saya ingin mereview ya tentang kuis minggu lalu. Kalau boleh dibilang semua sudah paham ya. Jadi hipotesis itu ada yang saya bagi kemarin karena memang ada yang hipotesisnya diterima atau hipotesisnya ditolak. Tapi yang harus jadi catatan kita semua adalah walaupun hipotesis itu diterima, belum tentu hipotesis itu benar. Sebaliknya, walaupun hipotesis itu ditolak, belum tentu juga hipotesis itu salah. Karena semuanya kembali lagi pada kita tidak akan bisa memeriksa populasi ya, populasi. Karena kita kalau dalam penelitian kan kita harus memakai sampel. Nah, kemarin kita ada keterbatasan waktu, biaya, tenaga kalau kita harus memeriksa seluruh populasi. Oke, kalau kita bicara hipotesis itu kaitannya dengan rumusan masalah dan tinjauan pustaka, kita akan belajar mengenai metode penelitian secara umum ya. Kelihatan? Sudah. Ya. Kalau kita bicara metode penelitian, pasti ini adalah langkah-langkahnya ya. Jadi nggak terasa ya, sudah pertemuan 10 semester ini. Baik, kalau pertemuan hari ini kita akan membahas apa sih metode penelitian itu, mungkin secara singkat ya. Kemudian tahap-tahap proses penelitian, kemarin sudah saya singgung di UTS, kemudian pengumpulan data, kemudian analisis data. Nah, analisis data ini nanti mulai analisis, penafsiran, sampai penyimpulan. Nah, inilah metode penelitian, nanti kita tahap-tahap proses penelitiannya seperti apa, sampai pengumpulan data, sampai analisis data. Nah, namun kita sudah kemarin di bagian pertama sebelum UTS kemarin kita sudah sempat belajar tentang metode penelitian survei, yaitu adalah untuk pengumpulan data, baik itu data langsung pengamatan di lapangan atau mungkin data dari bentuk wawancara seperti itu. Saya kira nanti lebih enak kita membahas ini karena kita sudah punya bayangan ya, kemarin sudah ada tugasnya seperti itu. Nah, yang pertama apa sih tadi? Itu adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan data dan mengolah data. Mengolah data pakai apa? Pasti ya, pakai analisis ya. Nah, metode penelitian sendiri itu disebut juga sebagai prosedur penelitian yang disajikan lengkap dan terperinci tentang langkah-langkah yang diambil pada pelaksanaan penelitian serta digambarkan dalam diagram alur penelitian. Nanti di bab 3, ketika kalian menyusun skripsi, pasti ada diagram alur penelitian. Tujuannya apa? Diagram ini agar penelitian kalian ini punya acuan dan fokus gitu ya. Jadi nggak kemana-mana seperti itu. Nah, dua hal dalam metode penelitian itu, yang pertama bahan dan alat, kemudian metode analisis data. Jika memakai bahan dan alat penelitian, misalkan kalian ambil penelitian struktur ya, misalkan nanti tentang baja, besi, atau mungkin beton, dan harus melaksanakan percobaan atau eksperimen, maka dilengkapi dengan desain percobaan dan prosedurnya penelitiannya nanti seperti apa. Kenapa harus pakai desain percobaan? Karena kalian kembali lagi kita akan terkendala kalau kita asal. Terkendala apa? Biar mengikuti aja desainnya itu nanti campurannya berapa, komposisinya berapa, dan seterusnya. Dan prosedurnya seperti apa, itu nanti lebih mudah ketika kalian sudah punya panduan seperti itu. Desain ini nanti bisa
sebagai panduan kalian ketika melakukan eksperimen atau percobaan dalam misalkan benda uji kalian nanti. Kemudian metode analisa data itu dipakai untuk memperoleh kesimpulan. Pasti ya nanti ketika kalian sudah selesai membuat analisis data yang sudah kalian kumpulkan, data-data tersebut nanti akan dipakai untuk memperoleh kesimpulan. Jadi ada dua ini ya kuncinya. Kemudian kalau ini dalam penelitian yang menggunakan metode survei. Kemarin kita sudah belajar tentang metode penelitian survei. Nah, ini yang pertama, lokasi penelitian. Kemarin kita sudah bahas karena saya bagi-bagi ya. Misalkan lokasinya di terminal atau mungkin di jalan raya atau mungkin di stasiun dan seterusnya. Kemudian bagaimana prosedur pengambilan datanya, bagaimana wawancaranya dan sebagainya. Nah, ini untuk tempat dan waktu penelitian sebaiknya lokasi penelitian dan waktu penelitian dilaksanakan sejak penelitian dilakukan. Jadi jangan melakukan waktunya itu 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya kalian melakukan penelitian, karena nanti kurang relevan, karena mungkin pada waktu 3 bulan yang lalu dengan bulan ini pasti berbeda. Misalkan kalian meneliti tentang apa? Jembatan 2 bulan yang lalu dengan sekarang pasti akan ada perbedaan. Misalkan ini kalau kita boleh berandai-andai ya, di jembatan Geladak Perak kemarin kan kena dampak dari meletusnya Gunung Semeru ya. Misalkan kita melakukan penelitian 2 bulan yang lalu dengan sekarang kan pasti beda karena ada musibah seperti itu ya. Jadi sebaiknya lokasi penelitian dan waktu penelitian dilaksanakan sejak penelitian dilakukan. Nah, ini tahap-tahap proses penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Kita sudah belajar itu ya, masalah itu harus dalam bentuk pertanyaan, kemudian masalahnya harus menarik, dan seterusnya. Membuat hipotesis, baru saja kita belajar minggu lalu. Kemudian studi literatur, itu pertemuan ke-7 ya, kita sudah belajar itu. Kemudian ini yang mulai belum ya, mengidentifikasi dan menamai variabel. Variabel ini kan banyak, ada variabel independen dan dependen ya. Misalkan contoh variabelnya, misalkan kekuatannya, atau mungkin daya tekannya, atau mungkin kalau di proyek konstruksi misalkan produktivitasnya atau kinerjanya, atau mungkin gaji dan seterusnya. Kemudian membuat definisi operasional, nanti definisi operasionalnya kalian seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa. Kemudian dan mengontrol variabel. Kenapa kok harus dimanipulasi atau mengontrol variabel? Karena nanti misalkan kalian dalam penelitian-penelitian sebelumnya variabelnya mendapat perlakuan A misalkan. Nah, kalian di penelitian kalian misalkan pakai perlakuan B dan seterusnya. Kemudian menyusun desain penelitian. Ini tadi kaitannya dengan bab 3 biasanya ya. Nanti kita belajar itu. Kemudian mengidentifikasi dan menyusun alat observasi dan pengukuran. Ini kalau kita turun di lapangan ya, misalkan alat observasinya, kalau misalkan kita meneliti tentang kekuatan beton kolom, misalkan kolom atau plat atau mungkin balok, nah mungkin pakai alat hammer test dan seterusnya. Kemudian membuat kuesioner dan jadwal interview. Kemudian melakukan analisa statistik, kemudian menggunakan komputer untuk analisa data, dan terakhir menulis laporan hasil penelitian. Nah, proses penelitian atau mungkin nanti kalian mengambil skripsi, ini tahapannya adalah 12 ini ya. Tapi yang paling penting juga, yang cukup penting juga, enggak paling ya, kalian harus menulis laporan. Percuma ya kalau kalian lakukan nomor 1 sampai nomor 11, tapi kalian enggak ditulis-tulis dalam bentuk laporan apa yang mau disampaikan ke dosen pembimbing. Padahal kita sebagai mahasiswa, itu kan salah satu membuat laporan akhir, salah satunya hasil penelitian ini. Misalkan kalau karya ilmiah ya dalam bentuk laporan karya ilmiah dari hasil penelitian. Outputnya macam-macam, bisa dalam bentuk jurnal atau naskah publikasi, artikel ilmiah ini ya. Kemudian hak paten, misalkan kita meneliti tentang vaksin kemarin, misalkan kita bisa pakai hak itu sebagai hak paten. Kemudian kebijakan, misalkan penelitian tentang kemacetan di jalan A, misalkan kemacetan di jalan Soekarno-Hatta, misalkan. Nah, ini nanti karena dari hasil kajian atau mungkin penelitian kalian bisa memberikan saran. Oh, sebaiknya jalan Soekarno-Hatta mungkin
ada beberapa bangkitan-bangkitan yang harus ditutup. Misalkan kemarin karena ada penelitian bahwa perempatan di Jalan Soekarno-Hatta dengan Jalan Coklat itu ya, yang ke arah Kedaung kan ditutup itu. Dulu kan termasuk sebagai salah satu sumber macet. Itu bisa jadi kebijakan dari misalkan Dinas Perhubungan Kota Malang seperti itu. Kemudian cetak biru misalkan untuk master plan ya. Kemudian barang atau jasa komersil dan seterusnya sampai prototipe. Kemudian indikator capaian yang terukur di setiap tahapan. Ini contoh ya, ketika kita rame tentang jembatan Geladak Perak. Nah, ini contoh selayaknya ya, tanpa ingin mendahului atau apa, setiap jembatan itu harus kita lakukan pemeriksaan rutin. Nah, misalkan ini sistem penilaiannya. Misalkan kita nilai strukturnya. Misalkan kalau kriterianya berbahaya atau tidak berbahaya, misalkan abutmennya, atau mungkin platnya, atau mungkin bajanya, misalkan kalau berbahaya kita kasih nilai 1, kalau tidak berbahaya 0. Kemudian jika ada tampak kerusakan ini biasanya dalam kelihatan visual ya, terlihat visual, parah atau tidak parah. Kemudian kuantitasnya, jumlahnya, misalkan lebih dari 50%, nilainya 1, kalau kurang nilainya 0. Kemudian fungsi, misalkan elemen tidak berfungsi, elemen berfungsi. Kemudian bisa kita kasih nilai sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian pengaruh, misalkan apakah ini mempengaruhi elemen lain atau tidak mempengaruhi elemen lain. Misalkan jembatan Soekarno-Hatta yang baja kemarin kan ada beberapa elemen yang perlu diganti, misalkan bautnya dan seterusnya. Nah, ini nanti nilai kondisinya NK bisa kita jumlah yang S, R, K, F, P. Nah, ini nanti jumlahnya antara 0 sampai 5. Nah, ini skema kegiatannya preservasi dalam sistem manajemen jembatan misalkan. Misalkan pemeriksaan inventarisasi, kemudian pemeriksaan rutin dan pemeriksaan detail. Nah, tiga-tiganya nanti akan menjadi database sebuah jembatan. Misalkan inventarisasinya ini apa? Misalkan inventarisasi yang nggak ada kaitannya dengan fungsi ya, misalkan lampunya, misalkan untuk maaf bukan fungsi ya, tapi mungkin kaitannya dengan kelengkapan sebuah jembatan, misalkan lampu-lampunya atau mungkin drainasenya dan seterusnya. Kemudian ada pemeriksaan rutin dan pemeriksaan detail ketika ada indikasi ditemukan kerusakan-kerusakan. Nah, pemeriksaan 3 kriteria ini biasanya menjadi database jembatan. Misalkan pemeriksaan setahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Nah, itu kan akan kita nilai jika ada tren atau kecenderungan jembatan itu mengalami kerusakan. Nah, itu nanti bisa kita pakai untuk langkah-langkah selanjutnya. Misalkan ini dari tadi ini ya, yang nilai kondisi ya, misalkan 0 sampai 1 berarti cukup pemeliharaan rutin. Misalkan nilainya 2, pemeliharaan berkala. Kemudian nilai kondisinya 3, berarti sudah ada kerusakan ya, mungkin ya, perbaikan dan atau perkuatan. Nilai kondisinya 4, semakin perkuatan atau pergantian, misalkan ada hal yang harus diganti. Kemudian nilai kondisi 5, berarti ini perlu penggantian atau penanganan besar. Misalkan kayak di jembatan Soekarno-Hatta kemarin yang baja itu sampai ditutup ya jalan jembatannya karena mungkin sudah harus melalui penanganan besar. Karena itu sudah pemeriksaan khusus ya atau harus penggantian atau penanganan besar. Nah, khusus untuk yang nilai kondisi 3 dan 4 ini bisa dilakukan pemeriksaan khusus, misal program peningkatan kapasitas atau perkuatan. Ini contoh ya kalau ingin indikator capaian yang terukur di setiap tahapan dalam penelitian, misalkan seperti itu. Nah, ini kita masuk dalam teknik pengumpulan data. Kita sudah sempat belajar ini di tugas yang bagian pertama semester lalu. Misalkan ini metode pengumpulan datanya pakai pengamatan langsung atau dengan wawancara dengan menggunakan pertanyaan. Nah, ini kalau pengamatan langsung, pengamatan tergolong sebagai teknik pengumpulan data bila
digunakan untuk penelitian dan direncanakan secara sistematik. Misalkan tadi soal tentang jembatan tadi ya, kemudian berkaitan dengan tujuan penelitian. Misalkan kalian tujuan penelitiannya, misalkan tadi jembatan tadi, ingin tahu kondisi jembatan ini nanti ke depannya layak nggak sih? Atau mungkin fungsinya, atau mungkin kinerja jembatan ini seperti apa? Nah, itu bisa kalau pakai. Kemudian dicatat secara sistematik, mungkin dari sistematik ini akan tahu data-data database tentang data jembatan. Kemudian dapat dianalisa validitas dan reliabilitasnya. Reliabilitas ini kan konsisten ya, sifat konsisten dan valid seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Belum ada, ya? Pak. Saya lanjutkan. Nah, ini ciri umum dari pengamatan. Kalau kalian nanti melakukan pengamatan langsung, misalkan walaupun itu di lab ya, nah, ketika kalian membuat percobaan atau eksperimen, harus secara jelas diketahui apa yang ingin diamati. Jangan sampai nanti kalian mau mengamati tentang gedung atau mungkin jembatan, kalian bingung apa yang mau diamati atau terlalu banyak. Nah, seperti yang ingin diamati itu banyak. Nah, harusnya dari awal sudah harus diketahui fokus apa yang ingin dilakukan pengamatan. Kemudian perilaku-perilaku tadi kayak jenisnya tadi dibuat dalam kategori-kategori tadi, misalkan kerusakannya seperti apa, kemudian elemen-elemennya seperti apa, dan seterusnya. Mengukur tentang jembatan tadi, misalkan panjangnya berapa, bebannya berapa, mungkin jumlah kendaraan yang lewat berapa, dan seterusnya. Kemudian ada derajat toleransi, misalkan kalau dalam percobaan tadi juga harus jelas diketahui ya tingkat kesalahannya seperti apa nanti ke depannya, seperti itu. Kemudian juga punya derajat terapan atau mengeneralisasi ya, misalkan dari sampel itu harus sudah juga kita ketahui. Kemudian jenis dan jumlah sampel juga harus ditentukan. Misalkan kalian eksperimen benda ujinya apakah perlu cuma sampai 5 saja atau mungkin 10 dan seterusnya. Sekali lagi juga nomor 7 ini pengamatan harus reliable dan valid. Jadi harus konsisten ya, sifatnya konsisten seperti itu. Dan nanti dianalisa juga harus sifatnya reliable dan konsisten seperti itu. Nah, kalau tadi pengamatan langsung, mungkin menggunakan alat, atau mungkin meteran, atau mungkin hammer test, atau mungkin komposisi pakai standar, kalau di percobaan. Kalau ini pengumpulan data dengan menggunakan pertanyaan. Kita sudah sempat belajar ini, mungkin saya ulang sedikit saja. Situasi wawancara. Ini penting ya, ketika kalian mungkin penelitiannya tentang lingkungan atau mungkin transportasi atau di konstruksi ya. Nah, dilihat dulu misalkan mau wawancara, misalkan tukangnya. Ketika kalian mau wawancarai tukang, situasinya jangan pas beliaunya itu sedang kerja, misalkan seperti itu. Jadi enak-enak ini apa namanya, ngaduk semen, kalian tanya, Pak, saya siapa ini tadi? Pak, saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir. Bapak ada waktu? Oh, enggak, biasanya. Saya mau tanya gini-gini, pas ngaduk semen, seperti itu. Ya, kira-kira mereka gimana? Ya, merasa terganggu, Pak. Terganggu ya. Kalau Pasti. itu, kalau hati-hati, kalau kadang kuli itu yang bisa bersama kuli membangun negeri itu, kalau kalian pas enak-enak kerja terus kalian samperin terus kalian tanya-tanya, kalau cuma terganggu sih nggak apa-apa, tiba-tiba semuanya dilempar ke kalian. Nah, hati-hati. Jadi kalau lakukan wawancara harus diperhatikan situasinya. Kemudian pewawancara surveyor ya. Jadi ketika kalian melakukan wawancara atau survei nanti di lapangan, usahakan kalian sudah siap melakukan wawancara. Kemudian ini pengalaman-pengalaman ya, ini sedikit pengalaman. Ketika kalian survei transportasi misalkan ya, karena kalian nggak sanggup misalkan kalau sendirian, melakukan minta bantuan teman. Nah, teman-temannya misalkan
siapa ini sih? Misalkan Mas Robi ini mau melakukan wawancara di stasiun, misalkan tentang kinerja stasiun. Nah, karena keterbatasan waktu, mungkin Mas Robi minta tolong dua temannya. Nah, dua temannya ini diajak, enak di briefing ini loh. Nanti pertanyaannya seperti ini, nanti kira-kira jawabannya seperti ini. Juga dua temannya yang penting itu jangan karena bukan penelitian, ini kan penelitiannya Robi, wes aku tak jawab sendiri, nah, atau wes aku pura-pura sudah selesai, gitu. Jangan ya, kasihan temannya karena ini kan penelitian. Nah, Mas Robinya nanti juga mungkin jangan lupa mungkin ngasih temennya makan atau mungkin bensin, misalkan kalau tempatnya berbeda, atau mungkin kalau melakukan penelitian kan ada beberapa misalkan stasiun di tempat yang stasiun yang lain. Nah, itu jangan lupa. Karena pengalaman saya dulu ketika membantu teman survei transportasi, ketika membantu teman A itu kasih uang bensin sama makan sangat gitu loh. Jadi semangat dan memang benar-benar melakukan wawancara. Nggih, monggo. Kalau yang teman B karena dia pelit, nah kita malas-malesan gitu. Tapi karena teman ya tetap kita laksanakan, tapi aura kan beda. Jadi kita hanya juga malasan ke responden seperti itu. Jadi nanti perlu kalau kita melakukan wawancara. Kemudian isi pertanyaannya, isi wawancaranya itu juga harus jelas ya. Nanti mau apa yang mau ditanyakan sudah harus siap. Kemudian untuk respondennya juga diperhatikan nanti daftar pertanyaannya atau kuesionernya, nanti apakah itu dalam bentuk isi dia, dari pandang dia, persepsi dia, atau pilihan. Nah, saran saya kalau nanti itu penelitiannya mau dikuantifikasikan, mau dalam bentuk angka gitu ya, ada penilaiannya, mending dalam bentuk pilihan, karena nanti lebih mudah untuk mengolah datanya, menganalisa lebih mudah, karena misalkan pilihan A nilainya 4, pilihan B nilainya 3. Misalkan seperti itu kan jadi lebih mudah nanti ketika mengolah datanya. Sekali lagi saya mau mengingatkan ketika kalau kalian survei penelitian nanti skripsi menggunakan kuesioner, itu harus diuji dulu ya kuesionernya, mungkin ke teman-temannya dulu apakah itu nanti ternyata susah, kemudian diuji ke saudaranya juga. Mungkin kalau kuesionernya ini bersifat umum ya, untuk orang yang segala usia, nah coba untuk mungkin kakaknya atau sepupunya, kira-kira nanti mereka bisa nggak, baru nanti setelah oh ternyata bisa, oh ternyata mudah nggak susah, nanti baru bisa diturunkan di lapangan, bisa dilaksanakan. Ini caranya bisa langsung ke responden atau dikirim. Nah, isi kuesionernya biasanya memang mungkin kemarin sudah banyak yang tahu, tapi saya ulang. Pertanyaan tentang fakta, misalkan kalau dalam kuesioner itu kita tanya yang sudah pasti itu, misalkan umurnya berapa, kelamin berapa, misalkan lama bekerja berapa, itu kan fakta ya. Jadi mereka pasti menulis sesuai fakta. Kemudian kalau tentang pendapat, nah ini biasanya kalau dalam pilihan-pilihan, kalau pendapat itu mesti berbeda. Misalkan kita meneliti tentang proyek konstruksi ya, antara mandor dengan pengawas, dengan tukang, dengan kuli, itu pasti berbeda. Kemudian juga waktu pengalaman bekerja juga pasti akan mempengaruhi pendapat mereka tentang sebuah proyek seperti itu. Saya terima telepon dulu sebentar. Assalamualaikum. Ya. Bayar separuh wis. Enggak wis tes saya gak apa-apa, gak usah. 180. Engko ngomong Mas Teguh ae gak apa-apa. Dino Sabtu. Oh barang berarti bareng ambil wong pasca itu ya. Iya. Oke.
Berarti Jeko ya. Ya diganti donat Jeko tau kono kayak gini. Iya kamu. Iya wis kayak A. Kayak sing A. Yo kabeh rame to. Gak ono neng. Lek kamere rada ombo gak ono. Kabeh maaf, saya lanjutkan. Ada teman dosen itu loh mau nginep di. Kalian tahu nggak dormi hostelnya UMM? Tahu Pak. Pak. Ya. Ya itu kebetulan sudah mulai satu pengurusnya di situ. Jadi ada yang mau minta gratisan, nggak boleh saya. Maaf ya, tadi belum mute ya. Oke, saya lanjutkan. Ketika kita bicara soal kuesioner, itu usahakan kuesioner itu nanti nggak terlalu banyak ya. Kadang saya pernah lihat mahasiswa memberikan kuesioner itu yang saya sampai bingung, ini mirip juga. Nah, usahakan kuesionernya nanti sesuai dengan penelitian dan singkat padat jelas. Jadi bisa dipahami sama orang awam. Misalkan kalau sasaran penelitian kalian itu untuk orang umum itu. Karena bahasa kita kadang susah oleh mereka yang awam seperti itu. Misalkan kita tentang penumpang ya, penumpang angkutan massal, misalkan penumpang MRT, misalkan seperti itu, kadang kan penumpangnya kan semuanya bisa memahami. Oke, saya lanjutkan. Cara mengungkapkan pertanyaan. Nah, yang pertama, ini tadi kalau misalkan wawancara, jangan digunakan kata-kata yang sulit. Ini berlaku juga untuk kuesioner ya, kalau walaupun sudah tertulis. Tapi kalau ada kalanya kita kan melakukan pertanyaan itu ke owner, jadi kan karena kita dituntut sebagai peneliti itu untuk menggali yang mungkin nggak ada tercantum di kuesioner atau daftar pertanyaan. Nah, disitulah kita nanti menggali apa-apa yang ingin kita teliti, karena mungkin misalkan owner sebuah proyek kan pasti dia memberikan hal-hal yang kadang baru atau mungkin nggak kita sempat pikirkan. Nah, itu kan bisa sebagai tambahan nanti untuk misalkan pengembangan proyeknya seperti apa dan seterusnya. Misalkan kenapa proyeknya terlambat, kalau kita bicara manajemen konstruksi kan ada kalanya kita ada keterlambatan, nanti solusinya apa, apakah pakai fast track. Nah, itu dari masukan atau mungkin pendapat dari owner atau mungkin manajer proyeknya, nanti itu bisa sebagai masukan untuk saran misalkan di skripsi kalian nanti seperti itu. Jadi jangan gunakan kata-kata yang sulit, yang enggak. Kemudian pertanyaan jangan terlalu umum. Jadi yang umum-umum misalkan dulu SMP-nya di mana Pak? Enggak perlu ya, atau khusus. Kemudian hindari dua, jangan yang kira-kira maknanya, jangan. Kemudian jangan digunakan kata-kata yang samar-samar, yang membingungkan. Kemudian hindari pertanyaan yang mengandung sugesti, atau juga pertanyaan yang bersifat presumsi. Kenapa seperti itu? Karena seperti kita pelajari, kita sebagai peneliti harus punya integritas ya, harus penelitiannya juga harus objektif. Kalau kalian pertanyaannya mengandung sugesti, nah nanti kan dikhawatirkan nanti penelitian kalian sifatnya nanti subjektif, karena kalian sudah mengarahkan respondennya untuk menjawab ini gitu. Itu perlu dihindari. Kemudian pertanyaan jangan membuat responden malu gitu. Misalkan kalian datang ke proyek ya, nanya mandornya itu
Bapak kok bau sih Pak? Oh, jangan, nanti kan malu dia. Ya memang kalau pekerja ya gitu, kadang nggak mandi kalau pagi. Jadi jangan sampai membuat malu. Kemudian hindari pertanyaan yang menghendaki ingatan. Misalkan nanya ke tukangnya, Pak dulu pacaran berapa kali? Kan? Pertanyaannya, kira-kira dulu Bapak di proyek sebelumnya itu Bapak gajinya berapa Pak? Terus apa? Nggak usah. Tapi pertanyaan yang fokus di proyek tersebut. Jangan yang menghindari pertanyaan yang menghendaki ingatan, karena kalau sudah kuli atau tukang itu malas mikir. Pokoknya ditulis itu aja. Juga penumpang, misalkan kalian tentang angkutan massal juga dihindari ya seperti itu. Nah, kita masuk analisa data. Ini merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah. Dengan analisa data, karena kenapa kita pakai analisa data? Karena dalam penelitian kan perlu data-data yang banyak itu yang sudah kita peroleh, itu kan perlu diolah. Nah, nanti tujuannya apa ya? Untuk kesimpulan. Dengan analisa data, data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian, karena kembali lagi ke rumusan masalah, urgensinya masalah, kemudian ada masalah yang susah dipecahkan. Nah, dengan penelitian itulah, dengan mengolah data menjadi sebuah kesimpulan ya, nanti bermakna penelitiannya seperti itu. Kemudian data mentah yang dikumpulkan dari kalian yang wawancara atau pengamatan langsung tadi perlu dipecahkan dalam kelompok-kelompok untuk diadakan kategorisasi. Misalkan kategori respondennya ini, misalkan tadi di jembatan ya, misalkan tadi kategori kerusakannya, kategori fungsinya, dan seterusnya. Kemudian dilakukan manipulasi serta diperas demikian rupa sehingga data tersebut mempunyai makna untuk menjawab masalah dan bermanfaat untuk menguji hipotesis. Nah, pada akhirnya kita akan tahu hipotesis kita yang kemarin ditolak atau diterima setelah kita menganalisis data tersebut. Ini contoh tentang diagram alir analisis data. Ini contohnya di pengembangan peningkatan bus rapid transit ya. Jadi ini tentang survei tentang kepentingan dan kepuasan kira-kira penumpangnya seperti itu. Nah, ini diagram alirnya ya, analisis data. Nah, ini pengumpulan dan kompilasi data primer dan sekunder. Misalkan data sekunder dulu ya. Misalkan existing ketersediaan fasilitas terminal terdiri dari jumlahnya berapa, dimensinya berapa, dan kondisi fasilitas. Ini yang tadi sempat dibahas itu harus punya ukuran ya seperti itu. Kemudian atribut pelayanan dan studi literatur. Misalkan penelitian-penelitian tentang existing di terminal tersebut seperti apa. Kemudian survei bus rapid transit sejenis. Nah, itu data sekundernya bisa kalian dapatkan dari otoritas tertentu tentang bus rapid transit, misalkan pengelolanya atau mungkin dinas perhubungan dan seterusnya. Kemudian ini data wawancara penumpang. Nah, kalau data sekunder bisa kita lakukan pengamatan langsung dan survei. Nah, data primernya ini juga bisa kita lakukan survei atribut pelayanannya, nanti bisa lewat wawancara juga. Kemudian penerapan atribut pelayanan. Nah, kita ini pakai survei kepentingan dan kepuasan, performance analysis, kemudian survei kepuasan harapan, kualitatif apa ya, lupa saya, CFD itu apa gitu. Nanti ini kalau ini important, ini kepentingannya dari perusahaan misalkan, dan kepuasan ini kepuasan pelanggan atau kalau dalam hal ini penumpang. Ini survei kepuasan dan harapannya nanti seperti apa. Ini biasanya kalau analisis ini saling berhubungan ya, IPA dan QFD itu biasanya saling di transportasi, tapi juga di misalkan survei kepuasan pelanggan di Indomaret itu juga bisa pakai IPA dan CFD. Nah, setelah
data ini terkumpul, data primer dan sekunder, maaf, Adan kita break dulu ya. Kita kasih break 10 menit. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Saya lanjutkan ya. Bisa dengar suara saya? Iya, Pak. Bisa, Pak, bisa. Ya, kalau tadi sudah kita mengumpulkan data-data, walau itu lewat wawancara atau mungkin pengamatan langsung, kita akan dapat bisa untuk membuat analisis deskriptif untuk kompilasi data. Yang pertama itu analisis IPA tadi untuk kepentingan dan kepuasan, kemudian deskriptif kepentingan dan kepuasan penumpang. Kemudian setelah analisis IPA itu biasanya dilanjutkan dengan analisis CFD. Oh ya, Quality Function Deployment, baru ingat saya. Nah, itu respon teknis dari pengelola, karena di sini ada keharapan ya, ada kepuasan dan harapan itu biasanya dari pengelola atau mungkin ownernya itu nanti seperti apa. Nah, ini ada matrik korelasi house of quality, itu masih rumah mutu biasanya disebut seperti itu. Kemudian nanti target pengembangan pelayanan seperti apa, karena sangat berkaitan ketika ada kepentingan, kepuasan penumpang dengan tingkat pelayanan. Nah, nanti arahnya kemana pengembangan pelayanan tersebut, apakah nanti ternyata para penumpang tadi lebih cenderung mereka tidak suka antri, misalkan seperti itu, di surveinya itu ditemukan seperti itu, harapannya antrinya nggak lama, kemudian lebih banyak mungkin untuk difabel dan seterusnya. Nanti ini ada proses pembentukan model SEM, itu pakai uji SEM dengan Visual Basic, ini pakai contoh aja ya. Kemudian nanti ada final model, kemudian penyusunan rekomendasi. Tadi misalkan rekomendasi, kan kalau dalam matriks house of matrix tadi kan ada ditentukan biasanya yang ingin lebih dikembangkan oleh pengelola itu apa aja, yang nggak perlu itu apa aja, dan seterusnya. Nah, nanti pada akhirnya tahu rekomendasi peningkatan bus rapid test itu seperti apa. Seperti itu ya contohnya diagram alur analisis data ini contohnya tentang di bidang transportasi. Nah, setelah kita melakukan analisis data, biasanya kita perlu penafsiran. Biasanya kalau kalian pernah membaca jurnal, itu kan biasanya ada gambar atau grafik. Nah, itu perlu kita tafsirkan. Itu semacam bahasa kita untuk menerjemahkan gambar. Nah, seperti itu. Itulah namanya penafsiran. Penafsiran atau interpretasi tidak lain adalah dari pencarian pengertian yang lebih luas tentang penemuan-penemuan. Misalkan penemuan kalian tentang yang tadi disampaikan di gambar atau grafik dan seterusnya. Penafsiran data tidak dapat dipisahkan dari analisis, sehingga sebenarnya penafsiran merupakan aspek tertentu dari analisis. Misalkan kalian pakai bahasa kalian, ada kecenderungan penumpang puas di bidang ini, di variabel ini, ada kecenderungan penumpang tidak puas di variabel ini. Nah, nanti itu pakai bahasa kalian. Dan bukan merupakan bagian yang terpisah dari analisis. Ini hasilnya dasarnya apa? Acuannya apa? Ya dari hasil analisis. Bisa disimpulkan secara umum penafsiran adalah penjelasan yang terperinci tentang arti yang sebenarnya dari materi yang dipaparkan. Misalkan materi yang dipaparkan itu berupa gambar, grafik. Nah, itu kita mencoba melakukan penafsiran. Apa bedanya dengan kesimpulan? Nanti sebentar lagi. Untuk fungsinya ini untuk menegakkan kesimpulan, menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan penelitian lainnya. Kemudian untuk membuat atau menghasilkan suatu konsep yang bersifat menerangkan atau menjelaskan. Misalkan menerangkan gambar kalian atau tabel kalian atau grafik kalian, itu untuk dijelaskan, itu ditafsirkan itu agar mungkin penelitian ini kan nggak semua orang paham, atau mungkin kalau dibaca orang awam, misalkan bukan orang sipil, tapi karena ada penafsiran yang dengan bahasa kita, mereka lebih mudah memahami seperti itu. Nah, bedanya dengan kesimpulan itu, kalau kesimpulan itu tadi kan istilahnya untuk menerangkan ya, untuk menjelaskan misalkan dari paparan yang ingin kita sampaikan. Kalau kesimpulan adalah suatu proporsi atau kalimat yang disampaikan yang diambil dari beberapa premis atau ide pemikiran dengan aturan-aturan inferensi atau yang berlaku. Jadi dari pembahasan-pembahasan tadi
nanti bisa disimpulkan dengan penumpang dari bus rapid ini yang ingin fasilitas di terminal ditambah, misalkan seperti itu kesimpulan. Ini sumbernya dari Muhammad Nasir. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya. Saya kira memang nggak terlalu sulit dibanding hipotesis kemarin. Nah, kalau nggak ada, saya kasih tugas kelompok yang sempat saya sampaikan minggu lalu. Ini tugasnya tugas berkesinambungan ya. Jadi nanti sampai akhir nanti tugasnya ini membuat proposal skripsi bab 1, bab 2, bab 3. Tapi untuk minggu ini cuma bab 1 saja dan judulnya. Jadi nanti pertemuan berikutnya nanti bab 2-nya seperti apa. Tapi sebelumnya harus bab 1-nya harus sudah fix dulu atau misalnya sudah benar dulu baru nanti lanjut bab 2. Misalkan sudah bab 1-nya sudah benar bisa lanjut bab 2. Tapi kalau misalkan perlu ada perbaikan belum bisa masuk bab 2. Jadi seperti itu ya nanti sistemnya. Jadi ini yang pertama tugas kelompok ini untuk 3 orang. Tadi saya lihat. Ada, Pak. Ya, nanti mungkin dibuat kelompoknya ini bebas ya, terserah. Terus juga judulnya nanti terserah bebas, tapi ini saya kasih clue ya, biar nanti kemarin ada beberapa ketika saya coba buat tugas untuk metode penelitian survei, judulnya banyak yang masih umum atau di tugas individu. Nah, judulnya nanti ini pasti ya di teknik sipil, tentang teknik sipil, menggambar prediksi isi penelitian. Kemudian judulnya juga singkat, jelas, dan menarik, dan mencerminkan arah penelitian. Misalkan tadi saya kasih contoh, judulnya tadi misalkan tentang ini ya. Nah, ini tentang misalkan kinerja bus rapid transit seperti itu, dengan memakai analisis IPA dan QFD. Nah, itu kan kita sudah bakal tahu nanti arah penelitiannya kemana. Berarti pakai analisis seperti itu. Jadi sudah mencerminkan arah penelitiannya kemana. Misalkan kalau tentang tadi transportasi seperti itu ya, judulnya sudah harus spesifik, jangan terlalu umum. Kemarin masih banyak yang contoh di tugas ini apa namanya, di tugas individu perumusan masalah judulnya masih banyak yang umum. Kemudian kalau bab 1 itu berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Ini sudah paten ya nanti untuk akademisi seperti pemerintah, masyarakat apa, kemudian batasan masalah. Nah, sistematika penulisan ini bab 1 ini sudah paten di teknik sipil kita ya. Jadi latar belakang, babnya 1 itu latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan batasan masalah. Nah, biar lebih enak nanti kalian sudah punya gambaran apa sih latar belakang itu informasi umum tentang objek penelitian yang diteliti serta gagasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Jadi nanti di latar belakang itu muncul kalimat kenapa sih penelitian ini harus dilakukan seperti itu. Jadi isinya latar belakang itu misalkan pertama paparan umum tentang kondisi objek yang diteliti. Kemudian paparan tentang masalah yang ada berkaitan dengan objek yang diteliti, kemudian paparan tentang implikasi atau mungkin akibatnya, mungkin relevansinya dan seterusnya. Kemudian paparan singkat tentang penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan objek yang diteliti. Dan yang terakhir tadi penegasan tentang pentingnya penelitian ini. Nah, nanti di latar belakang tugas kalian itu harus mencangkup 5 ini ya. Kondisi objeknya seperti apa, masalahnya apa, kemudian implikasi masalah itu-nya nanti apa, kemudian paparan singkat tentang penelitian-penelitian terdahulu. Nah, ini saya batasi 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Jadi kalian penelitian bisa lihat jurnal atau kalau buku nggak apa-apa, mungkin lebih lama. Tapi kalau penelitian-penelitian itu harus yang 5 tahun terakhir ya.
Seperti itu. Dan pentingnya penelitian ini, rumusan masalah, nanti monggo bisa 2 rumusan masalah atau 3 rumusan masalah, seperti itu. Jangan 1 ya, karena kita memang dikondisikan, pura-puranya kondisinya ini kita sedang benar-benar menyusun skripsi, seperti itu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Saya pribadi belum ada, Pak. Pak, izin bertanya. Ini sistemnya kita ngajuin ke Bapak ya? Atau gimana, Pak? Apanya ini? Misalnya bab 1-nya kita ngajuin ke Bapak, udah betul atau belum, atau seperti apa? Iya, nanti mungkin kan seperti yang saya sampaikan kemarin, nanti akan ada tanya jawab. Tapi kalau saya kemudian ini enggak asal copy paste, misalkan kan banyak ya referensi di internet, misalkan kalian rumusan masalahnya kok saya pernah baca ini, nah kemudian kalian sedikit aja modifikasi variabelnya kalian ganti. Misalkan tadi tentang transportasi ya, kinerjanya mungkin kalian ambil yang produktivitasnya, misalkan seperti itu, dan seterusnya ya. Jadi kalau saya rasa ini sudah nggak perlu tanya jawab, ya berarti bisa lanjut bab 2 seperti itu. Karena ini kan tugas terstruktur ya, misalkan harus berkaitan nanti sampai akhir, saya nggak akan ngasih tugas yang lain lagi, mungkin cuma materi-materi aja, dan mungkin nanti ada 1 atau 2 pertemuan yang saya khusus kita diskusi tentang tugas kalian ini. Jadi seperti itu. Mungkin saya batasi misalkan jam ini atau hari ini kelompok 1 sampai kelompok 3. Jadi kayak ada bimbingan itu. Harapannya apa sih? Saya cuma ingin kalian nanti ketika, walaupun ini ada angkatan 2020 ya, harapannya kalian punya gambaran ataupun sudah siap nanti ketika kalian menyusun skripsi itu seperti apa. Dan mungkin pertanyaan-pertanyaan saya itu nanti akan ditanyakan oleh ketika kalian sudah masuk pembimbing itu nanti seperti apa arahnya, mungkin sama aja. Jadi hitung-hitung ini adalah latihan gitu ya ketika kalian nanti menyusun skripsi. Ada yang lain, Mas Rizky? Belum ada, Pak. Jelas ya? Pak, saya mau nanya. Monggo. Kan biasa itu kalau kita menyusun seperti skripsi gitu kan ada kayak berapa persen gitu plagiat untuk ngikutnya, kira-kira kalau yang ini berapa persen, Pak? Saya enggak lebih situ, enggak. Saya ini cuma kita latihan skripsi ya. Nah, nanti itu biasanya kalau plagiasi nanti saya enggak terlalu itu. Tapi lebih pentingnya itu tentang kalian sudah paham nggak sih metode penelitian dan siap nanti ketika menyusun skripsi. Ya bisa aja saya pakai dicek plagiasi nanti, tapi saya bukan poin yang ingin saya nilai bukan di situ, tapi kesiapan kalian dan pemahaman kalian tentang metode penelitian, dan tujuan utamanya ya pasti kalian nanti ketika menyusun skripsi sudah siap seperti itu. Oh siap, berarti nanti kalau misalnya pada saat pembuatan ada yang kesulitan atau bingung bisa tanya langsung, Pak. Ada yang lain? Jelas ya, nanti kalian pasti juga mahasiswa ya, terutama yang sudah senior, Mas Amirul ya, biasanya sudah peka ya kalau ini asal copy paste atau mungkin ini ya, saya terpakai sekilas bisa tahu. Nah harapannya kalian nggak apa-apa mulai dari awal gitu dengan referensi kalian nulis sendiri, mulai latar belakang nulis ngetik sendiri, nggak asal ini ya. Kalau memang diperlukan nanti saya pakai cek plagiasi. Oh ini kok banyak, terlalu mirip sih kalau di internet, kok banyak ini kok sudah mengarah ke copy paste sebagian besar sih. Nah, tapi sebenarnya poin utama yang ingin saya nilai bukan ini apakah copy paste apa enggak, tapi pentingnya kalian memahami metode penelitian dan kesiapan kalian nanti ketika menyusun skripsi.
Karena kan UMM terutama di teknik sipil harapannya kalian ini lulusnya tepat waktu, itu aja sih tujuan utama yang ingin kami capai itu seperti itu. Ada yang lain? Enggak, Pak. Buat sendiri aja, Pak. Biar tahu saya nantinya kalau mau skripsi. Mas Amirul nanti sendirian gitu, nggak perlu kelompok? Saya sendirian, Pak. Oh jangan, ini tugasnya kelompok. Kenapa sih kok harus kelompok? Karena nanti kalau kelompok itu di situ kalian belajar untuk mengelola ide-ide itu. Tapi nggak apa-apa, Mas Amirul. Misalkan saya punya ide ini dan nanti harapannya memang Mas Amirul kan memang sudah memprogram skripsi. Nah, nanti bisa dipakai itu dua temannya nanti bisa membantu. Oh aku carikan kalimat referensi ini sih gitu. Ya Mas Amirul ya. Karena ini Pak. Saya buat tugas kelompok. Saya juga sama sudah dapat kelompok, Pak. Saya anggap tadi saya sendirian, saya salah dengar tadi. Oh gitu ya. Iya, saya sudah dapat kelompok juga. Karena Mas Amirul ini kan satu-satunya yang angkatan 2018 yang harus skripsi, teman kelompoknya ngalah ya. Ini pakai idenya Mas Amirul ya. Nanti biar apa? Harapannya Mas Amirul nanti sudah program sudah, Pak ini sudah saya pernah konsultasikan dengan dosen yang lain Pak ini begini. Oke ya. Mas Amirul mau? Ya itu Pak, mungkin saya pengen irigasi aja Pak. Soalnya di desa saya kan irigasinya kan agak rumit dan mungkin harus dibenahi. Saya pengen itu dulu. Perencanaan. Temanya ya. Perencanaan ya? Ya irigasi itu, perencanaan irigasi. Kan Bagus. Di rumah saya kan banyak persawahan juga. Mas Amirul dari mana? Saya asli Jombang, Tambak Beras, Pak. Tambak Beras, wow. Terkenal itu ya pondok pesantrennya ya. Ya Mas Amirul, nanti anggota kelompoknya yang lain mungkin bisa untuk mereview penelitian sebelumnya, jurnal tentang irigasi. Terutama spesifiknya apa irigasinya? Perencanaan apa? Apakah sudah ada judulnya? Sudah Pak, kayak aliran itu loh Pak. Alirannya, berarti nanti butuh data-data DAS nggak seperti itu? Saya masih menyincil itu Pak, judul sama itu sih Pak, belum semuanya sih, tapi masih saya review dulu Pak, saya takut masih menata kata-kata gitu loh Pak, buat persiapan juga. Judulnya sudah ada. Iya wis, nanti kelompoknya Mas Amirul pakai itu ya, nanti sama-sama diskusi ya. Mas Amirul sudah program skripsi belum? Sudah ini dosen pembimbing? Belum Pak, saya masih ada beberapa matkul yang mengulang sama tugas besar, makanya saya masih belum Pak. Ya, dicoba ya. Ya Pak, siap, minta doanya juga. Iya, doanya teman-temannya juga ya. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Pak, tadi saya lupa untuk absen di KS. Telat Pak. Oh sudah, ini nanti saya. Pak, saya juga Pak. Ini saya absennya sekarang, malam ini pakai screenshot ya. Di sini ada yang 2 orang, 1 akun. Saya Pak. Saya Pak sama Laude. Oh, yang suka nebeng di kos itu ya? Nebeng makan juga ya? Iya Oke, Pak. berarti ini jumlahnya 44 orang ya. Sebentar ya, saya screenshot dulu. Oke, sudah saya absen, nanti ada buktinya ya, bukti screenshot untuk absen. Kalau ada yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri?
Saya kira belum. Mbak Farah nanti minta tolong ya dikompilasi teman-temannya yang kelompok diakomodir, terus mungkin kalau ada 1-2 orang yang belum dapat kelompok ya sudah digabungkan itu aja, atau mungkin dijadikan kelompok baru mereka, kan maksimal 2 orang juga nggak apa-apa. Mbak Farah? Iya Pak, sudah terbentuk Pak untuk kelompoknya dari minggu Sudah kemarin. terbentuk. Sudah berapa kelompok? Ada 17 kelompok dengan 2 kelompok itu anggotanya 2 Pak. Oh ya, oke. Oke, yang anggotanya 2 kelompok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Pak. Oke, nanti saya minta tolong dikirim data kelompoknya ya, Mbak Farah ya. Jadi tugasnya ini dikumpulkan minggu depan ya. Kalau misalkan belum ada yang Pak review jurnalnya atau referensi belum dapat, nah nggak apa-apa, itu disampaikan aja. Saya lebih suka itu ketika kalian mengungkapkan kendalanya, kekurangannya ini, saya lebih suka seperti itu. Oke, ini ada yang baru masuk, siapa sebelum saya tutup? Pak Darli Dita NIM 185 tadi sempat join Zoom, tapi pas di tengah-tengah itu baterainya habis Pak, 2%. Ini oke, nanti suruh japri saya ya. Terima kasih Mas Neoris. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kita akhiri bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Sama-sama.